Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah kita pelajari setengahnya dari kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Pada kesempatan yang mulia ini, ikhwati fillah, kita membahas pelajaran yang ke-23. Pelajaran yang ke-23 yakni al-haqqu ats-tsalitsu wal 'ishrun. Hak yang ke-23. Hak yang ke-23 ini tentang haqquz zalimi wal mazlum, hak yang mendolimi dan yang dizalimi. Hak orang yang mendolimi dan hak orang yang dizalimi. Jadi yang zalim ada haknya, yang dizalimi juga ada haknya. Apa hak si penzalim atau orang yang melakukan kezaliman yang harus kita penuhi? Kita akan baca hadisnya. Kita lihat, ikhwati fillah, beliau penulis yakni sebelum berbicara tentang hak zalim, orang yang zalim dan orang yang dizalimi, beliau menyampaikan kepada kita tentang apa itu orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Beliau sebutkan beberapa keterangan. Di antaranya beliau katakan al-kafiru billahi zalimun. Orang yang kafir terhadap Allah ini disebut orang zalim. Orang kafir ingkar terhadap Allah disebut orang zalim. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 254, wal kafiruna humudz zalimun. Kata Allah, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi orang yang ingkar, orang yang kafir terhadap Allah adalah orang yang zalim. Kemudian musyrik juga disebut orang zalim. Al-musyriku billahi zalim. Orang yang musyrik, menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ini orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman ayat yang ke-13, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim.
wahai anakku, ini perkataan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian berikutnya, al-muta'addi li hududillahi zalimun, orang yang melampaui had Allah, melampaui batasan-batasan, melampaui hukum-hukum Allah, juga disebut orang yang zalim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 229, Allah berfirman, "Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang melampaui batasan-batasan yang Allah telah tetapkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian juga alladzi yakdzibu 'ala Allahi wa rasulihi zalimun, orang yang berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya juga disebut orang zalim. Jadi orang yang berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya adalah orang yang zalim, bahkan diancam dengan ancaman yang sangat keras. Di dalam surat Hud ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin." Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah? Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, kelak mereka akan dihadapkan di hadapan Rabb mereka. Wa yaqulul ashhad, dan para saksi berkata, haula alladzina kadzabu 'ala rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang berdusta atas nama Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 18. Di sini ikhwati fillah, Allah menekankan dan Allah menghabarkan kepada kita bahwa orang yang zalim, orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang zalim dan akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dan akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak saksi itu berkata kepada Allah, orang ini berdusta atas nama Rabb. Dan ayat yang mulia ini ikhwati fillah mengancam siapa saja orang yang berdusta mengatasnamakan agama Allah Subhanahu wa taala padahal bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mengancam orang-orang yang mengajarkan kesesatan. Mengancam orang-orang yang mengajarkan penyimpangan-penyimpangan di jalan Allah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Allah, ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, mereka itu nanti akan dihadapkan di depan Rabb mereka. Jadi orang-orang yang ngomongnya ngaco dalam agama Allah, ceramah asbun, bicara tentang agama Allah asbun, asal bunyi, berbicara tentang Allah asal bunyi, berbicara tentang Rasulullah SAW asal bunyi, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Al-Quran yang Allah turunkan juga asal bunyi. Secara umum berbicara tentang agama Allah dengan kedustaan yang penting asbun, ini akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Kemudian wa yaqulul ashhad haula'i alladzina kadzabu 'ala rabbihim. Para saksi akan berkata, mereka itu adalah orang-orang yang berdusta atas nama Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah itu akan Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim. Kemudian juga berikutnya,
alladzi ya'kulu malal yatim zalimun. Alladzi ya'kulu malal yatim zalimun. Orang yang makan harta anak yatim juga zalim. Makan harta anak yatim zalim. Apa dalilnya? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan kezaliman, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu sebenarnya sedang memakan atau memasukkan api dalam perut mereka. Di dunia enak makan harta lezat, tapi sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu sedang memasukkan api dalam perut mereka. Kemudian di akhirat kelak kata Allah Subhanahu wa taala, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Kemudian al-mutakabbiru 'alan nas zalim. Juga orang yang sombong di hadapan manusia juga disebut orang zalim. Merasa dirinya besar, merasa dirinya di atas yang lainnya tidak ada apa-apanya. Messi kemarin sore, Messi bau kencur istilahnya kan, baru lulus, Messi kecil, merasa dirinya besar di hadapan manusia dan sombong di hadapan manusia. Ini adalah juga orang yang zalim. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 35. Jadi merasa paling kaya, merasa paling besar, merasa paling tinggi, ini zalim. Allah berfirman, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ini bercerita tentang dua orang, yang satu musyrik, satu mukmin. Satu punya kekayaan berupa tanah kebun yang luas, dipenuhi dengan anggur dan buah-buahan. Ya, kemudian melihat saudaranya ini kurang dari dia dari sisi hartanya. Kemudian dia masuk, kata Allah, wa dakhala jannatah, dia masuk kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan mendolimi dirinya. Kemudian dia berkata, saya tidak menyangka kalau ini akan rusak, kalau ini akan binasa. Orang yang sombong itu Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ya. Di ayat berikutnya kan disebutkan oleh Allah tentang perkataan kawannya itu, walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kenapa ketika Anda memasuki kebun Anda tidak mengatakan masya Allah la quwwata illa billah? Ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, ketika kita takjub dengan harta kita, anak kita dan semuanya, takjub dengan apa yang kita miliki, kita mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Kalau tidak, maka akan merupakan harta itu menjadi kehancuran bagi kita. Seperti orang ini, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Jadi ikhwati fillah, ini pelajaran. Kalau kita melihat kita punya kendaraan, kita ucapkan masya Allah la quwwata illa billah, takjub. Kita punya rumah, kita bilang masya Allah la quwwata illa billah. Kita lihat anak, masya Allah la quwwata illa billah. Segala sesuatu yang mentakjubkan kita, kita ucapkan la masya Allah la quwwata illa billah. Jangan menjadikan kita sombong. Sebagian kita ikhwan fillah punya sesuatu yang membuatnya dia sombong, lupa. Punya mobil baru, ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ngasih. Punya motor baru, lupa Allah yang ngasih. Punya rumah baru, lupa Allah yang ngasih. Punya pakaian baru, lupa kalau Allah yang ngasih. Takjub.
saya pakaiannya lebih bagus daripada kawan-kawan saya mobil saya lebih bagus dari kawan-kawan saya punya harta lebih banyak dari kawan-kawan saya. Tidak. Qul masya Allah la quwwata illa billah. Mudah bagi Allah ikhwani fillah untuk menghancurkan apa yang kita miliki. Ini semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau lihat jasad kita kuat, badannya sterek dan setrek. Ya, badannya kuat, perutnya kotak-kotak. Ya, jangan nih hebat. Ya, kamu ceking. Saya kuat. Ya. Enggak ada apa-apanya. Allah kasih sedikit saja penyakit, flu misalkan, langsung ambruk. Ucapan masya Allah la quwwata illa billah. Ya. Jadi al-mutakabbiru 'alan nas zalim. Orang yang takabur, sombong di hadapan manusia, ini orang zalim. Dan Allah enggak suka sama orang yang zalim. Kemudian alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah zalim. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah juga disebut orang zalim. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 45, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang yang zalim. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzi yusirru 'alal ma'asi wa lam yatub minha zalimun. Orang yang terus-menerus dalam perbuatan maksiat dan tidak bertobat, ini juga orang zalim. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang yang zalim. Jadi semua hal yang di sini orang yang zalim, kafir zalim, musyrik zalim, orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya zalim, orang yang sombong zalim, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah zalim. Jadi untuk kezaliman maknanya sangatlah luas. Kemudian ikhwani fillah, penulis di sini akan menjelaskan kepada kita bahwa kezaliman itu ada dua jenis. Az-zulmu, kata beliau, naw'an. Sebagian ulama membaginya 3 jenis, tapi ternyata beliau menggabungkan yang 2 menjadi 1. Jadi pembagian sebenarnya sama saja, la masyahata fil istilah. Zalim itu atau kezaliman ada 2 jenis. Jenis yang pertama, zulmul insani li nafsihi. Kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Ini zalim. Kok bisa? Dan bagaimana bentuknya? Apa itu? Kezaliman, yakni mendolimi dirinya sendiri itu bagaimana? Penulis berkata di sini, wa yakunu dzalika bil kufri wasyirki wal ma'asi. Hal itu dengan kekafiran, kesyirikan dan maksiat. Yani apabila seseorang mendolimi dirinya sendiri dengan kekafiran, kemudian kesyirikan, wa mata ala dzalika la yaghfirullahu lahu abada wa la yashummu raihatal jannah. Jadi kalau orang mendolimi dirinya sendiri dengan kesyirikan, kekafiran, kemudian meninggal, dia mati, maksudnya tidak bertobat, tidak sempat bertobat, tidak akan masuk surga. Dia akan masuk neraka dan tidak bisa mencium baunya surga. Sama sekali tidak bisa mencium baunya surga. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan, dan kita minta dengan betul-betul kuat agar kita diberikan keistiqomahan dan agar kita meninggal di dalam jalan Allah, yakni meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam dan Sunnah.
Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Maidah ayat yang ke-72 Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-64 dan 65 Allah berfirman, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan Allah siapkan untuk mereka sa'ir, neraka sa'ir. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Wal iyadzu billah. Kemudian kata penulis, amma idza zalama al-insanu nafsahu bil ma'asi dunal kufri wasyirki wa mata 'ala at-tauhid fa huwa fi masyiatillah in syaa'a 'adzabah bi 'adlihi wa in syaa'a ghafara lahu wa 'afa 'anhu bi fadlihi. Adapun apabila seseorang mendolimi dirinya dengan perbuatan maksiat, kemudian mati di atas maksiat, kemudian meninggal ala tauhid, meninggal di atas ketauhidan, tapi dia berbuat maksiat. Orang yang mukmin ini kemudian bermaksiat, maka kata ulama, fahuwa fi masyiatillah, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki, Allah azab dia dengan keadilannya, dan apabila Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa taala maafkan dan ampuni dia dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Jadi ini keyakinan dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang mukmin itu di dunia ketika berbuat maksiat tetap dikatakan mukmin tapi naqisul iman, imannya kurang. Di akhirat tahta masyiatillah. Beda dengan Khawarij, beda dengan Murji'ah, beda dengan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij meyakini orang mukmin yang melakukan perbuatan maksiat keluar dari Islam. Jadi kafir sudah. Di akhirat kelak masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Ini keyakinan kaum Khawarij. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan orang mukmin yang berbuat maksiat, dia tidak mukmin juga tidak kafir. Dia keluar, dia bukan dikatakan mukmin, juga tidak dikatakan kafir. Istilah mereka manzilah bainal manzilatain. Dalam suatu manzilah kedudukan di antara kafir atau mukmin. Jadi apa? Tidak jelas. Tapi mereka kaum Mu'tazilah menghukumi orang yang berbuat maksiat di akhiratnya sama dengan Khawarij. Mereka meyakini si pelaku dosa besar ini masuk ke dalam api neraka dan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Di sana ada Murji'ah. Dia berlebihan dari sisi rojanya. Roja. Perhatikan, bukan roja radio roja. Salah. Karena nanti kalau roja artinya berharap, dituduh Murji'ah. Karena berlebihan dari sisi apanya? Rojanya. Kalau rodja, kalau pakai qalqalah ya. RODJA. Roja itu radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan radio harapan berharap. Nanti jadi Murji'ah. Ini sebagian orang nuduh roja itu karena dari kata roja mengharap kelompok Murji'ah. Itu salah, nggak benar. Iftira, berbuat dan mengada-adakan kedustaan
nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang banyak asbun zaman sekarang kan? Dihubung-hubungin orang. Roja radio roja itu roja di Murji'ah. Murji'ah bagaimana keyakinannya? Keyakinannya orang mukmin yang melakukan perbuatan maksiat itu tetap menjadi mukmin yang imannya sempurna dan tinggi, gak berkurang. Di akhirat kelak masuk ke surga. Sudah. Bablas. Apapun maksiatnya. Ini Murji'ah. Ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan maksiat, mencuri, membunuh, zina dan seterusnya, mukmin sempurna imannya, kuat. Nah, seperti itu. Mereka bilang sebagaimana orang kafir kalau melakukan ketaatan itu tidak bermanfaat ketaatannya. Iya benar? Benar tidak? Benar kan? Orang kafir kalau melakukan perbuatan maksiat, perbuatan ketaatan, melakukan ketaatan, dapat pahala tidak? Tidak dapat pahala. Kata mereka, sebagaimana orang kafir ketika melakukan ketaatan tidak bermanfaat, begitu juga orang mukmin ketika melakukan perbuatan maksiat tidak memudaratkan keimanan mereka. Kias batil. Pakai kias. Ini kias dari syaitan kan? Nah, ini tidak benar. Ya. Mereka bilang orang Murji'ah bilang pelaku dosa besar imannya sempurna seperti imannya para nabi dan rasul. Kemudian masuk ke surga. Sehingga terjadilah banyak maksiat di sana sini, akidah Murji'ah ini. Nah, sebagian orang nuduh radio roja ini Murji'ah. Tuduhan yang keji karena ngambil kalimat apa? Rojanya. Ini enggak benar. Roja itu lihat rodja. Ya kan? R-O-D-J-A bukan R-O-J-A. Ya kan? Nah, ini yang harus kita pahami. Karena banyak orang sekarang berbicara asbun. Ya, asal bunyi. Roja berarti Murji'ah. Ya kan? Enggak suka sholawatan. Padahal sholawatan terus. Ya. Yang tidak suka sholawatan, yang tidak bersolawat kepada Nabi, itu dikasih tanda tanya tuh keimanannya. Ya, orang yang nggak sholawat kepada Nabi bakhil, kata Rasulullah SAW. Bakhil. Lihat, kita kalau baca hadis mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini macam-macam. Jadi ikhwati fillah, kalau ahlu sunnah wal jamaah meyakini orang yang berbuat maksiat itu dia apa? Dia masuk dia di akhirat tahta masyiatillah. Dia dibawa ke kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kezaliman yang pertama. Jadi kezaliman yang pertama adalah zulmul insan li nafsihi, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang pertama dengan kekafiran dan kesyirikan, dan ini ada hukumnya tersendiri. Yang kedua mendolimi dirinya sendiri dengan maksiat, ada hukumnya tersendiri juga. Kezaliman yang kedua atau jenis yang kedua dari kezaliman adalah zulmul insani li ghairihi, kezaliman seseorang kepada selainnya. Kezaliman seseorang kepada selainnya. Bagaimana? Kata beliau, wa yakunu dzalika bil i'tida'i ala a'radin wa amwalin wa dima'il akharin. Mendolimi orang lain itu bisa dari sisi a'rad, harga diri seseorang. Harga diri. Setiap orang punya harga dirinya. Saya punya harga diri. Anda punya harga diri. Kawan kita, si dia punya harga diri. Mereka semua punya harga diri. Kita semua punya harga diri. Sebagaimana kita tidak mau dicubit, mau nggak dicubit? Cubit itu sakit enggak? Sakit kan?
maka jangan nyubit orang. Ya kan? Kalau kata orang tua kita, ngaji rasa. Ya. Sebagaimana kita nggak mau digibahi, tahu digibahi, diomongin, maka kita nggak boleh gibahin orang. Sebagaimana kita tidak mau dijelek-jelekan, dicemooh, diejek, maka jangan sampai kita merendahkan orang lain, mencemooh orang lain, ngejek orang lain. Harga diri, orang punya harga diri. Ada harga dirinya. Kalau kita merobek harga diri seseorang, berarti kita sudah mendolimi orang itu. Apakah dengan digibah, apakah dengan dicela, apakah dengan macam-macam. Atau amwal, harta. Mendolimi orang lain, mendolimi dari sisi hartanya. Mendolimi dari sisi hartanya. Dirampas hartanya, dirampok hartanya, dicuri, ya, besar ataupun kecil, ya, ini zalim. Oleh karena itu, ikhwan fillah, nggak boleh kita zalimi orang. Hati-hati masalah harta ini, hati-hati. Ngutang nggak bayar misalkan, zalim nggak? Zalim, zalim. Apalagi misalkan ngutangi atau ngutang kepada orang yang nggak mampu, susah, kemudian dia mau kasih, anak kasih antum, kemudian setelah punya nggak mau bayar. Kata Rasulullah SAW, matlul ghani zalim atau zulmun. Penundaan bayaran dari orang yang kaya, dari orang yang punya, bukan orang kaya, orang yang kecukupan. Apakah kaya atau sudah punya? Ini kata Rasulullah SAW, zulmun, kezaliman. Ya. Jadi para penjual juga ngurangi timbangan, zalim tidak? Zalim. Walaupun seons akan dihitung dan dihisab di hari kiamat kelak. Ngurangi literan bensin, zalim tidak? Zalim. Ya. Nanti insyaallah kita lihat, baca hadis-hadisnya. Kita akan tenang dengan hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengharap di akhirat. Ada di sebagian tempat kalau kita masuk pom bensin kurang, ya, ini zalim, gak berkah, tidak berkah. Ya. Bakar hutan, zalim tak? Zalim. Sampai banyak yang sakit, bahkan ada yang meninggal, zalim. Hartanya gak berkah. Ya. Kemudian dima'ul akhirin, kezaliman juga dengan, ya, mencucurkan darah orang lain, membunuh, ya, kemudian melukai orang, ini juga zalim. Apa hukumnya? Beliau penulis berkata, wa hadzal dzulmu, kezaliman jenis yang kedua ini, kezaliman kepada siapa? Orang lain. La yaghfiruhu Allahu illa an yatuba adh-dhalimu wa yaruddul huquq ila al-madlum. Kezaliman jenis ini tidak akan Allah ampuni kecuali kalau si yang zalim ini bertobat kepada Allah dan mengembalikan hak kepada orang yang dizalimi. Wa yusamihuhul madlum, kemudian dimaafkan oleh orang yang dizalimi. Wa in lam yaf'al adh-dhalimu dzalika fa innahu yumkinu al-madlum min adh-dhalim liyaqtassa minhu. Fa innahu yumakkan, bukan yumkin. Apabila si zalim tidak melakukan hal itu, yang tidak mengembalikan harta misalkan, ya, maka akan dikisos di akhirat kelak, diambil. Lihat ikhwan fillah, di dalam sebuah hadis ada 3 hadis di sini disebutkan oleh penulis. Yang pertama,
Hadis sahih riwayat Muslim. La tu'addunal huquq, la tu'addannal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Jadi hak-hak itu akan diberikan kepada orang-orangnya pada hari kiamat yang berhak menerimanya. Hatta yuqadu lisyatil jalha ay allati la qarna laha min asyatil qarna ay allati laha qarnun. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, sampai yang namanya kambing yang tidak punya tanduk, ya, itu akan dibawa di depan kambing yang bertanduk, kemudian dikisos di situ. Dikisos. Sampai kambing seperti bagaimana dengan manusia. Kata Rasulullah SAW, man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdhihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Siapa yang punya kezaliman atau dia mendolimi saudaranya, baik itu harga dirinya atau sesuatu apa saja, apakah itu harta atau yang lainnya, maka hendaknya minta dihalalkan. Kata Rasulullah SAW, hendaknya minta dihalalkan hari ini sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat sama sekali. Tidak ada dinar dan dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Apabila dia punya amal soleh, amal solehnya diambil sesuai dengan tingkat kezalimannya. Wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fatuhmalu alaihi. Kalau tidak punya amal soleh, tidak ada hasanat kebaikan, maka keburukan-keburukan, dosa-dosa orang yang dizalimi diambil, kemudian dilimpahkan kepada orang yang zalim ini. Ini dijelaskan ikhwan fillah dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Atadruna mal muflis? Wahai para sahabatku, tahukah apa itu orang yang bangkrut itu? Ya, kita tahu orang yang bangkrut itu kan orang nggak punya apa? Nggak punya apa-apa, dagang jualan habis, bangkrut, gigit jari, bangkrut. Rasul tanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Kemudian Rasul menjawab, setelah dikatakan oleh para sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya apa? Uang, dinar, dan tidak punya mata', tidak punya harta. Rasul berkata, innal muflisa min ummati yaumal qiyamati, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Kata Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang dari kalangan umatku yang nanti kelak datang pada hari kiamat, dia membawa amalan-amalan besar, membawa amalan salat, dia terkenal ahlu salat. Membawa amalan puasa, dia terkenal rajin puasa. Dan membawa amalan zakat, terkenal dermawan orang ini. Tapi sayangnya kata Rasul, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi sayangnya selain membawa amalan-amalan kebaikan, dia pun membawa amalan-amalan keburukan. Diberikan contoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mencela si fulan, pernah mencela seseorang, menuduh seseorang, dia pernah memakan harta seseorang, dia pernah menumpahkan darah seseorang, dia pernah memukul seseorang. Lihat, ini sekedar contoh sama Rasul dan bukan pembatasan. Disebutkan oleh Rasul SAW. Selain bawa soal amalan-amalan hebat, amalan besar, sholat, puasa, zakat, ternyata pun dia dolim sama orang lain, gibahin orang, cela orang, ngambil harta orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Luar biasa. Kata Rasulullah SAW, maka orang yang didolimi tadi diberikan kebaikan-kebaikan dari orang yang ini. Jadi
kebaikan sholatnya, puasanya, zakatnya yang sudah capek-capek dia kerjakan, sholat berjamaah selalu di masjid, sholat malamnya, dengan cuma-cuma dia kasih ke orang, dengan cuma-cuma dihadiahkan ke orang. Dia kasih ke orang yang pernah dia cela, kasih kepada orang yang pernah dimakan hartanya, kasih kepada orang yang pernah dipukulnya, dan seterusnya. Kemudian fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqdama alaihi, apabila kebaikannya habis, perkaranya belum selesai diputus, apa yang dilakukan? Ukhidha min khotoyahum, kebaikan-kebaikan mereka itu diambil, ukhidha min khotoyahum, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa mereka diambil, kemudian diberikan kepada orang ini. Fa subhanallah. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, tsumma turiha finnar. Orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Fa subhanallah. Kalau kita ingat hadis ini, hati kita menjadi apa? Tenang sekali. Wallah, tenang. Ya. Masukkan hadis ini ke dalam hati kita. Akan menimbulkan rasa tenang yang luar biasa. Tidak takut didolimi oleh orang lain. Nanti jangan ke pom bensin situ loh, nanti kamu kurang bensinnya. Tenang, nanti di akhirat apa? Dikasih. Kamu didolimi, digibahi, diejek, nanti di akhirat dikasih. Dia sedang ngasih hadiah. Ingat ikhwani fillah, kalau kita gibahin orang, kalau kita cela orang, ngambil harta orang, sebenarnya kita lagi ngasih hadiah cuma-cuma dari ibadah kita yang sudah capek-capek kita kerjakan. Salat malam kita habis, salat wajib kita habis, puasa yang kita sudah lakukan, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dari pagi sampai terbenam matahari habis, dikasih cuma-cuma. Tadi si fulan itu gini ya. Ya. Kita sedang ngasih apa tuh? Pahala salat kita ke dia. Salat kita dikurangi. Kalau kita apalagi orang yang enggak punya pahala salat, wah sudah. Dosanya dia kita ambil. Ya. Kita minta dosa ke dia, minta pahala dosa, hadiah dosa. Akhi, tolong dong dosanya buat saya. Kan sama seperti itu. Wal a'yadzu billah. Ya, ini ikhwan fillah. Ini muqaddimah tentang hak az-zalim dan madlum. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan tentang hak zalim dan madlum di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat apa yang kita bahas, ya, dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.